Putusan nomor 62 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 yang diajukan oleh H. Ruhimat SPD MSI dan H. Aceng Kudus SP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang memberi kuasa kepada Supriyadinata SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Reynaldi Putra Andita Budi Raimi SIP dan Agus Maskur Rosadi SSI MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dede Sunaria SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya, dianggap diucapkan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon diikut sertakannya calon bupati atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raimi yang tidak memenuhi syarat, yakni dikarenakan memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pencalonan dirinya sebagai calon bupati Subang terkait identitas tahun kelahiran dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon aku, mahkamah mendapati bahwa perbedaan tahun lahir calon bupati atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raimi yang berbeda-beda pada dokumen-dokumen syarat pencalonan telah terklarifikasi dengan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Subang, yakni dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Subang nomor 63 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut mahkamah dalil permohonan aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang mempermasalahkan terkait adanya tindakan pelanggaran dari pihak terkait berupa money politik dan tindakan intimidasi yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, terhadap dalil pemohon aku, termohon, Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut mahkamah dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pelanggaran TSM yang melibatkan penyelenggara pemilu, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terlebih, terhadap permohonan aku, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 130.916 suara atau ekuivalen dengan 16,29%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa permohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi
Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun seluruh wargi masyarakat Kabupaten Subang. Alhamdulillah hari ini sidang dismisal Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan Mahkamah Konstitusi menyatakan Kabupaten Subang di pilkada kemarin itu tidak ada pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Alhamdulillah, mari kita sama-sama hargai keputusan MK ini, bahwa keputusan MK ini sudah final. Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Subang, hari ini fokus kita tinggal untuk membangun Kabupaten Subang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saya juga memohon bantuannya dari seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Bersama saya kita sama-sama wujudkan Kabupaten Subang yang maju, yang bersih, yang bebas dari segala macam pungli, dan Kabupaten Subang bisa menjadi salah satu kabupaten terbaik yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saya mohon doa dan dukungannya ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Kita buat Kabupaten Subang ngabret ke depannya. Sekali lagi terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi, seluruh pengacara, kuasa hukum maupun KPU dan Bawaslu yang sudah bersama-sama mewujudkan Pilkada Kabupaten Subang yang bersih, adil, dan terbuka untuk seluruh masyarakat umum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampurasun.